Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, pada pertemuan kali ini mari kita lanjutkan materi Bahasa Indonesia ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang kata ganti ku, kau, mu, dannya. Jadi kata ganti ku ya dan kau itu ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya ya. Nah, lalu di sini ada kata ku, mu, dannya yaitu tulis serangkai dan kata yang mendahulunya. Oke ya, jadi di sini ada kata yang mengikutinya, ada yang mendahulunya. Artinya di sini bisa dikatakan sebagai kalau ku, kau itu berada di depan, ya sedangkan mu dannya yaitu berada di belakang. Oke ya. Nah, misalkan di sini ya ada contoh apa yang ku miliki. Ya, di sini ya. Boleh kau ambil. Ya, di sini ada kata ku ya, jadi melekat ya, nggak boleh terpisah. Ya, misalkan ada ku miliki atau ku terus spasi baru miliki juga tidak benar. Nah, di sini ada contoh bukuku ya juga di sini ya. Nah, ini tidak boleh dipisah. Ya, biasanya kan buku spasi ku. Nah, itu nggak boleh. Termasuk mungkin ada bukumu ya, ada bukunya ya. Nah, itu tidak boleh dipisah. Oke ya. Selanjutnya yaitu kata depan atau yang biasa disebut dengan preposisi. Nah, kata depan di sini ya ada kata di, ya lalu ada ke, ada dari, ya. Nah, ketiga kata depan ini itu ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Ya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim. Ya, misalkan kalau dari kan ada kata daripada kayak gini ya. Nah, ada kata daripada atau mungkin kepada ya. Nah, maka itu kan sudah lazim sehingga tidak di istilahnya tetap tidak dipisah ya semacam itu. Oke ya. Sedangkan yang istilahnya bukan pasangan yang lazim maka dia harus terpisah. Ya, di sini ada contoh ya. Oke, Andi tiba-tiba keluar ya di sini ya. Ini termasuk salah satu yang lazim artinya dia tidak bisa terpisah ya. Tiba-tiba keluar dari grup ya. Ini karena makna keluar ini berarti kan dia melakukan tindakan ya kan, mengeluarkan dirinya ya semacam itu. Nah, sedangkan di sini ada kata Wati ingin pergi ke luar negeri. Ya, ada kata ke luar negeri, ya kan. Nah, artinya ya di sini ini yang dimaksud kata depan di sini ya. Ini merupakan kata kata depan ya. Ke-nya di sini adalah kata kata depan. Ya, nah dia posisinya sebagai kata depan. Kenapa? Karena di sini menunjukkan apa? Menunjukkan tempat ya ke luar negeri. Oke ya. Bermalam semalam di sini ya kan. Dan di sini juga menunjukkan tempat, di mana menunjukkan tempat ya kan di rumah ya. Jadi kalau kata depan itu biasanya memang digunakan untuk menunjukkan lokasi atau tempat ya semacam itu. Oke ya, ini ada beberapa contoh. Ia ikut terjun ke tengah kancah perjuangan, ya kemana saja ya selama ini, ya kan, dan seterusnya. Oke ya, nah ini ada kata kemana ini juga nulisnya ya dipisah, ya tidak boleh digabung, ya ke tengah, ya kan, dan sebagainya. Seperti kata di mana itu kan juga dipisah. Oke, oke ya ini sebagai catatan ya tadi sudah dijelaskan ya sedikit. Ya misalkan di sini ada kata daripada ini ya. Tadi kan sudah dijelaskan. Ya ini yang lazim. Keluar tadi sudah ya. Kemari ya. Kemarikan, terkemuka dan seterusnya. Oke. Selanjutnya adalah kata si dan sang ya atau yang disebut dengan kata sandang ya. Nah, ini kata sandang. Kata sandang itu ada si dan sang di sini ya. Nah, biasanya digunakan untuk
apa? Digunakan untuk menyebutkan tokoh ya. Misalkan di sini ada kata harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Misalkan ada kata sang raja, ya kan? Nah, dan lain sebagainya. Ya, di sini ada kata si pengirim, ya kan? Nah, itu ya, itu kata si dan sang itu untuk menunjukkan tokohnya. Oke ya, kata sandang saja. Nulisnya gimana ya? Nulisnya karena ini sebenarnya kan ada nama ya. Kancil ini kan karena sebuah nama ya. Jadi kancil ini bukan nama hewan. Kalau nama hewan kan ditulisnya harus kecil ya. Tapi karena di sini adalah nama tokoh, maka dia ditulisnya kapital ya. Sedangkan di sini walaupun dia diikuti oleh nama diri, posisi sang di sini dia tidak ditulis dengan huruf kapital ya. Diingat-ingat ya, tidak ditulis dengan huruf kapital ya. Walaupun dia diikuti oleh nama diri ya, di sini ada nama dirinya. Oke. Selanjutnya partikel ya. Partikel ada partikel lah ya, di sini ada partikel lah, lalu ada ka, ta ya. Nah, ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalkan di sini kata bacalah ya kan. Lalu ada kata adalah, lalu apakah, siapakah gerangan ya kan. Nah, itu tidak boleh dipisah ya kan. Misalkan apalah aku ini ya kan. Apalah aku ini yang nah, jauh daripada kastamu misalkan ya kan. Nah, di sini bacalah tidak boleh dipisah ya. Partikel pun ya di sini ya ada kata partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulinya. Misalkan ada kata apapun ya kan. Pulang pun ya kan. Kali pun ya dan seterusnya. Oke ya, dipisah ya nulisnya. Beda dengan lah, kah dan tah. Kalau pun harus dipisah. Oke ya. Nah, tapi ada juga kata-kata yang dianggap lazim, ya, maka dia tidak dipisah. Contoh di sini kata, ya, ada kata andai pun, ya kan, ataupun, ya, bagaimanapun, ya kan, biarpun. Nah, ini mereka tidak bisa, ya, karena itu adalah satu kesatuan. Ya. Meskipun, ya, sekalipun, ya, oke, ya, itu tidak dipisah, ya. Bedakan ya, ada kata pulang pun, apapun, ya. Dia pun misalkan, dia pun tidak datang ya misalkan, ya itu harus dipisah ya tulisannya. Ya karena itu tidak lazim. Lalu ada partikel per ya di sini partikel per ya yang berarti mulai atau mungkin demi atau mungkin tiap ya karena di sini misalkan ada kata pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per. Nah, per di sini artinya apa? Mulai ya maknanya mulai per 1 April. Mereka masuk ke dalam ruangan satu per satu ya satu demi satu. Harga kain itu Rp2.000 per helai artinya tiap helainya. Nah ini nulisnya juga dipisah ya seperti ini ya dipisah. Nah, dipisah juga sama dengan pun tadi. Lalu ada singkatan ya. Singkatan itu adalah merupakan bentuk kependekan ya atas suatu ya, yang terdiri dari beberapa huruf ya ataupun lebih. Ya, nah serangkaian singkatan ini ya, misalkan di sini ada nama orang, nama gelar, ya sapaan, jabatan, atau pangkat ya diikuti dengan tanda titik. Ya misalkan di sini ada kata misalkan nama ya, di sini ada kata nama. Nah, itu setiap hurufnya harus diberikan tanda titik ya di akhirnya. Ya misalkan nama saya Nur Dwi Sukmono, lalu Nur Dwi-nya disingkat, maka N titik D titik lalu Sukmono ya semacam itu. Nah, di sini kata Moh Yamin, ya Moh titik Yamin, ya dan seterusnya kalau di belakang juga sama saja, ya di sini ya di belakang juga sama saja dia diberikan tanda titik juga sama setiap hurufnya. Oke, nah sama seperti kemarin ya masih ingat ya untuk menuliskan sebuah singkatan ya, misalkan gelar ya gelar di sini ya. Nah, dia setiap katanya harus ada titiknya. Misalkan di sini ada Master of Science. Ya, di sini science-nya kan harus ditulis dua
huruf, ya kan. Lalu di sini ada kata sarjana ekonomi, ya berarti S titik E, ya seperti itu, ya. Jangan sampai ditulis hanya SE, ya tidak boleh, tidak baku. Lalu di sini ada kata bapak, ya nulisnya BPK, nyingkatnya BPK, lalu ada titiknya, jangan sampai salah. Ya lalu ibu, nah, kalau ibu nggak perlu disingkat, ya kan cuma 3 huruf saja, masa mau disingkat, ya kan. Lalu ada saudara SDR, kalau saudari berarti SDR I 3 I titik, ya dikasih titik, kolonel dan seterusnya. Selanjutnya, ya di sini ada singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan lembaga ketatanegaraan, ya. Lalu ada badan atau organisasi, ada nama, dokumen resmi, ya kan. Nah, itu ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Ya, ini. Ini yang sering terjadi banyak kesalahan ya di lingkungan kita. Ya, contoh yang paling sering itu adalah ini ya, menuliskan ya singkatan PT itu biasanya ada titiknya ya. Biasanya ada titiknya padahal tidak boleh ya. Nah, PT, kemudian CV, kemudian TB dan lain sebagainya. Ya itu nggak boleh karena itu merupakan apa? Ya, merupakan apa di sini karena merupakan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan organisasi ya, serta nama dokumen resmi ya itu merupakan dokumen resmi ya, ada PT ya kan dan lain sebagainya. Ya. Itu merupakan dokumen resmi atau mungkin sebagai badan organisasi juga. Misalkan ada BEM kayak gitu ya. Nah, itu kan nggak boleh diberikan tanda titik ya setiap katanya. Misalkan B titik E titik M titik. Nah, itu juga tidak tepat ya karena itu adalah sebuah organisasi ya. Oke. Selanjutnya singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih ya. Nah, itu diikuti satu tanda titik. Oke ya, misalkan di sini ada dan lain-lain ya kan dan sebagainya dan seterusnya yaitu diberikan tanda titik di akhirnya. Nah, tetapi berbeda halnya dengan misalkan di sini ya, atas nama dengan alamat untuk beliau ya untuk perhatian, ya itu harus ditulisnya 2 titik ya, setiap huruf juga ya semacam itu. Oke ya, lambang kimia ya singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan dan mata uang ya tidak diikuti ya, tidak diikuti tanda titik ya seperti RP ya. Saya sering ya menjumpai tulisan RP itu ya, itu seperti ini terus ada titiknya, ya ada titiknya itu tidak tepat ya. Yang benar itu tidak menggunakan tanda titik ya. Oke. Selanjutnya akronim ya. Akronim itu adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai kata. Intinya kalau akronim itu ya bedanya akronim dengan singkatan itu kalau singkatan tuh dia tidak bisa dibaca secara langsung. Ya misalkan ada kata TNI ya kan. Nah, itu adalah singkatan. Tapi kalau misalkan akronim itu contohnya ABRI, Puskesmas, lalu ada kata PAN ya. Lalu ada kata apalagi Demokrat misal ya. Nah, itu merupakan akronim ya. Itu adalah sebuah akronim. Ya, kalau PDI nah itu adalah singkatan. Gerindra nah itu adalah akronim ya itu. Ini bukan kampanye partai ya, ini hanya memberikan contoh saja yang dekat dengan kita ya, dekat dengan kita. Oke. Selanjutnya ya akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata ya atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital ya. Misalkan di sini ada kata akabri ya, ada puskesmas ya, litbang ya. Nah, dan seterusnya. Nah, itu harus ditulis dengan huruf kapital di awalnya. Oke ya. Akronim yang bukan nama diri, yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalkan ada kata pemilu, ya kan? Ada radar, ya kan? Nah, rudal.
peluru kendali ya. Rudal itu adalah peluru kendali yang belum tahu ya. Jadi rudal itu sebenarnya ada sebuah akronim, radar, radio detection and ringing ya kan. Nah, seperti itu. Ya, itu merupakan akronim. Nah, kalau tidak diikuti nama diri maka ditulis dengan huruf kecil. Oke ya, nah selanjutnya angka dan lambang bilangan. Ya, angka dan lambang bilangan. Yang pertama yaitu angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Ya, di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi ya. Jadi eh, ada dua bentuk ya bilangan. Yang pertama yaitu angka Arab dan angka Romawi. Ya, ada dua bentuk. Selanjutnya pemakaiannya diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal berikut ini ya. Ada eh, banyak hal ya di sini ya, mulai dari misalkan di sini ada 0,5 cm ya, ada 5 kilogram dan seterusnya. Ya, ini penggunanya semacam ini. Oke ya, nanti bisa di pause lalu dibaca-baca di sini ya. Silakan dibaca sendiri ya. Tadi ada mata uang dan lain sebagainya. Ada yen, persen dan seterusnya. Selanjutnya angka dan lambang bilangan, ya angka dan lambang bilangan, ya angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen atau kamar pada alamat. Ya misalkan di sini kata Jalan Tanah Abang, ya. Lalu di sini Tanah Abang itu Tanah Abang. Ya di sini Romawi ini ya. Ya di sini untuk melambangkan apa di sini? Biasanya kalau bentuknya Romawi ini adalah gang ya. Kalau Romawi ini bentuknya adalah Romawi ini adalah untuk menunjukkan gang. Gang satu, gang 2, gang 3 ya atau gang pertama, gang kedua, gang ketiga kayak gitu ya. Kalau Romawi. Lalu di sini ada nomor, nah di sini adalah nomor rumahnya. Oke. Hotel Indonesia kamar 169 ya. Oke, kalau ini kan sudah paham. Akan digunakan juga untuk menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Ya, ada bab 10 pasal 5 ya, lalu ada halaman seperti ini. Oke ya. Penulisan lambang, ya, selanjutnya penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Ya, misalkan ada kata 12 ya. Nah, ditulis ya secara utuh ya, bilangan utuh. Ya, di sini. Lalu ada bilangan pecahan, misalkan 1/2 kayak gitu ya. Nulisnya ada setengah ya kan, 3/4 ya kan, 1/16 ya kan. Nah, kalau 1/2 kayak gini boleh nggak misalkan nulisnya 1/2 ya. Kalau ini kan menulisnya harus setengah ya karena ini setengah, jangan 1/2 ya. Oke. Selanjutnya penulisan lambang bilangan tingkat ya dapat dilakukan dengan cara berikut ya kan. Misalkan di sini ada kata Paku Buwono 10 ya. Nggak boleh misalkan ditulis ya 10 tok kayak gini nggak boleh. Kalau misalkan pengen ditulis angka bukan Romawi ya, angka Arab bukan Romawi, itu nulisnya harus menggunakan tanda strip ya di sini. Ya, dilihat. Ada tanda strip seret. Nah, ini untuk menunjukkan harus ditulis gini terus ada tulisannya ke. Ya, depannya ada ke. Nah, seperti ini ya, ke 10 ya. Ya, yang maknanya seperti ini ya, ke 10 ya. Jadi ini bacanya ini sama ya. Yang ini ya dan yang ini tuh bacanya sama. Oke ya. Selanjutnya penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an mengikuti cara berikut. Ya, misalkan tahun 50-an ya. Nah, ini diberikan tanda strip ya, nggak boleh langsung 50-an gitu, nggak boleh. Diberikan tanda strip ya. Saya sering menjumpai ya 5 ribuan, 2 ribuan, tapi tidak ada tanda stripnya. Ya, harus diberikan tanda strip. Lambang bilangan ya yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa bilangan dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalkan Amir menonton drama ya. Amir menonton drama itu sampai 3 kali ya. Nanti ini ditulis huruf ya. Ayah memesan 300 ya.
Kalau misalkan di sini tulisannya ayah memesan 352. Nah, itu nulisnya nggak boleh ditulis huruf seperti ini, harus ditulis angka ya, 352. Itu harus ditulis angka ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan masih dua suku kata, ya itu ditulisnya boleh ditulis dengan eh, huruf seperti ini ya. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari dua suku kata, maka harus ditulis dengan ya ditulis dengan angka. Oke. Selanjutnya lambang bilangan. Oke, lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf ya. Jika perlu susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak terdapat pada awal kalimat. Misalkan kamu meletakkan sebuah bilangan di awal kalimat ya, maka harus ditulis dengan huruf. Ya, nggak boleh misalkan 15 kamu tuliskan dengan angka 15, ya kan? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau di awal nggak boleh nulis seperti ini ya. Nggak boleh tulis 15 orang tewas ya, nggak boleh. Harus tulis dengan huruf semacam ini, ya. Angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Ya. Perusahaan itu baru saja mendapatkan pinjaman 250 juta. Ya, oke, biar mudah dibaca ya seperti ini. Kalau misalkan mau ditulis dengan huruf ya kan terlalu panjang kan nanti. Oke, angka dan lambang bilangan ya tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus ya. Seperti ini contohnya. Ya, jadi kalau sudah ditulis 20 ya sudah 20. Ya, kalau sudah misalkan ditulis dengan huruf seperti ini, ya sudah ya silakan ditulis dengan gini saja. Ya nggak usah ditulis angkanya. Ya, kalau misalkan 805 kayak gini ya karena dia dua lebih dari dua suku kata ditulisnya angka. Jika bilangan ya dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat ya. Misalkan biasanya kalau dituliskan di ini kan kwitansi ya, kwitansi itu biasanya kan ditulis terbilangnya ya, semacam ini. Oke ya, nah itu ya. Jadi materi kita sampai di sini dulu ya angka dan lambang sampai di angka dan lambang. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas dengan tanda baca ini panjang banyak sekali, maka harus saya pisahkan ya. Oke ya, mungkin seperti itu dulu untuk pertemuan kali ini. Tidak ada tugas ya, tidak ada tugas. Nanti tugasnya mungkin pada saat pertemuan selanjutnya yaitu di tanda baca. Ya, karena mungkin ini sebagai pengetahuan kalian saja, pengetahuan tambahan. Ya, jangan lupa dipelajari. Mungkin kalau pengen mencari-cari tahu di ini ya di sekitar kita terkait materi yang sudah saya sampaikan tadi, boleh ya. Jadi banyak sekali kesalahan yang masih berada di sekitar kita ya terkait penulisan dan lain sebagainya. Oke ya, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.